Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Riza Mendra Suni, NIM 119130132 dari kelompok 23. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar ya, mata kuliah SKADA PLC dan SKADA modern yang mana berjudul Sistem Pencampuran Dua Cairan. Jadi plan yang saya dan teman-teman kelompok saya akan bawakan adalah sistem pencampuran dua cairan. Pendahuluan, SCADA itu singkatan dari Supervisory Control and Data Acquisition. Nah, itu merupakan sistem kendali industri berbasis komputer yang dipakai untuk pengontrolan suatu proses. Selain pengontrolan, SCADA juga dapat dilakukan untuk memonitor. Jadi SCADA itu dapat mengontrol dan memonitor 3 proses, yaitu proses industri, infrastruktur, dan fasilitas. Untuk industri itu seperti manufaktur, pabrik, produksi, dan generator tenaga listrik. Untuk infrastruktur itu seperti penjaringan air minum dan distribusinya, pengolahan limbah, pipa gas dan minyak, distribusi tenaga listrik, sistem komunikasi yang kompleks, sistem peringatan dini, dan sirine. Terakhir, fasilitas itu seperti di dalam gedung, di dalam bandara, pelabuhan, stasiun ruang angkasa, dan lain-lain. Oke, sedikit penjelasan awal terkait tugas yang akan saya jelaskan. Sekarang itu banyak diaplikasikan dalam industri karena dapat membantu mempermudah dalam memonitor dan mengumpulkan data dari alat yang digunakan atau plannya. SCADA banyak digunakan dalam industri kelistrikan karena dapat mengontrol area produk dengan cakupan yang luas. Pengaplikasian SCADA dalam tugas besar kali ini adalah sistem pencampuran dua cairan dengan menggunakan program InTouch, di mana ketika tombol start ditekan maka keran satu akan mengisi tangki besar, lalu ketika sudah mencapai 50% cairan satu mengisi tangki, maka keran satu akan menutup dan dilanjutkan dengan keran 2 membuka sehingga tangkinya diisi oleh cairan kedua. Lalu hingga 100% maka valve kedua juga akan menutup, lalu valve ketiga sebagai output akan membuka. Lanjut ke aplikasi. Ini tampilan HMI-nya ya. Nah, di sini ada beberapa komponen. Yang pertama ada button, ada valve, ada tangki, dan ada lampu indikator. Untuk button itu ada 2, button start dan button stop. Untuk valve-nya ada 3 ya, valve cairan 1, valve cairan 2, dan valve output atau yang sudah tercampur. Ini lampu indikator valve 1, sedangkan yang ini adalah lampu indikator valve 2. Nah, ini merepresentasikan persentase ketinggian tangki. Kita lihat skripnya. Nah, ini ya, variabel dengan initial state. Yang pertama ada start, itu untuk button start dengan initial state-nya 0, stop untuk variabel button stop. Untuk button stop ya, initial state-nya 0, lalu ada V1 itu adalah untuk valve 1 dengan initial state 0. 0 itu menandakan off ya. Lalu ada valve 2, valve 3, ada tank. J itu adalah lampu indikator untuk valve 1, dan K itu adalah lampu indikator untuk valve 2. Nah, lalu langsung ke program ya. Ini tidak menggunakan ladder program. Jadi ketika button start ditekan, maka state-nya akan berubah menjadi 1. Nah, ketika state-nya berubah menjadi 1, maka nilai V1 atau valve 1 itu akan jadi 1. J akan 0, yang mana lampu indikatornya itu 0 ya. Dan K itu 0 atau lampu indikator valve 2 itu 0. Nah, lalu berlanjut ketika valve 1 bernilai 1, yang mana tadi sudah diubah di kondisi start sama dengan 1. Nah, dan tangki itu tingginya kurang dari 50, maka tinggi tangki akan bertambah 1 ya, seiring nilai tangki masih di bawah 50, maka tinggi tangki
akan bertambah 1 dan lampu indikator valve 1 itu akan menjadi hidup karena dia sudah memulai mengisi gitu dari cairan pertama dari valve 1. Nah, dia akan terus berulang hingga kondisi if tank sama dengan 50. Nah, itu dia baru berhenti kondisi yang kedua ini, line kedua ini. Yang mana kondisi kedua tadi itu kan dia indikator yang ini bertambah 1 dan lampu indikator valve 1 bernilai 1. Nah, itu terus ya, seperti loop kalau di dalam pemrograman. Nah, ketika sudah tinggi tangkinya sudah mencapai 50, nah maka valve 1 akan mati dan valve 2 akan hidup. Oke. Valve 1 akan mati, valve 2 akan hidup. Jadi cairan yang pertama itu sudah stop tuh. Cairan yang kedua ini baru mau mulai ya. Nah lanjut. Ketika valve kedua itu bernilai 1, nah ini nih, dan tank tingginya kurang dari 100, maka seperti yang tadi, dia akan menambah lagi nilai tanknya 1 gitu ya. Dan lampu indikator valve itu akan bernilai 1. Nah, dia akan terus menambah 1 hingga kondisi stopnya adalah tank sama dengan 100. Nah, ketika tank sama dengan 100, maka cairan di dalam tangki kan penuh tuh. Nah, ketika cairannya penuh, maka valve kedua akan 0 dan valve ketiga atau valve output yang bawah ini akan bernilai 1. Nah, ketika valve outputnya bernilai 1 dan tanknya lebih besar sama dengan 0, maka tanknya itu akan berkurang dan JK itu bernilai 0, yang mana lampu indikator semuanya mati ya. Nah, terus dia akan mengurang terus sehingga tank sama dengan 50%. Kalau sudah 50%, itu valve 3 masih hidup yang ini, dan valve kedua akan mati ya. Nah, terus tanknya itu masih mengurang. Terus dia mengurang hingga tank sama dengan 0, maka valve output akan menutup. Nah, lalu ini ada kondisi ketika button stop ditekan, maka stop state-nya akan bernilai 1 dan semua valve akan mati serta lampu indikatornya. Sekian untuk penjelasan programnya. Kita run script. Ketika ini ditekan, nah maka tangkinya akan mengisi ya, cairan pertama, lalu cairan kedua. Dia akan menambah terus. Karena state 100 tinggi tangkinya, maka valve output ketiga akan membuka. Yang valve 1 dan 2 akan menutup. Ya, seperti itu. Ketika di start lagi, lalu saya stop, nah, maka dia akan berhenti ya, dengan dia mengingat state-nya. Sebenarnya ini masih bisa disederhanakan lagi ya menurut saya programnya. Jadi ini tidak perlu sebenarnya. Jadi langsung saja kondisi ketika stopnya itu tank sama dengan 0. Coba ini saya coba ya. Saya matikan, saya hapus bagian itu. Apakah masih akan berjalan dengan benar? Oh, ternyata dia ini ya, ke stop. Ya.
Nah, itulah mengapa script tadi perlu. Karena dia ketika dia ketahan di sini ya. Nih, dia ketahan di sini. Oke, jadi ini perlu ya ternyata ya. Karena ketika tanknya sama dengan 50, maka V2-nya hidup. Gitu ya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mungkin untuk untuk pengembangan kodenya itu mungkin ditambahkan oleh status, yang mana status itu dia mengingat kondisi dia mengisi atau mengurang. Nah, jadi ketika itu ditambah, maka ini tidak perlu lagi yang ini. Oke, sekian. Mungkin itu sebagai bahasan kelompok saya. Saya baru kepikiran solusinya tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.